Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah pada siang ini pukul 13 kita melaksanakan pertemuan yang kedua dari mata kuliah pembinaan profesi pendidik PAUD. Nah, berdasarkan agenda hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar profesi. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah profesionalisme, profesional, profesionalitas gitu ya. Nah, masing-masingnya memiliki definisi yang berbeda makna, tapi sebetulnya kata-kata yang tadi teman-teman sering dengar itu memiliki kata dasar dari profesi. Nah, sebetulnya apa sih profesi itu? Nah, berdasarkan definisi, kata kunci definisi profesi itu ada 3 kata yang terdiri dari pekerjaan, keahlian atau keterampilan, pendidikan, atau pelatihan. Nah, coba teman-teman rangkai 3 kata kunci tersebut menjadi sebuah kalimat yang lengkap, yang kalimat tersebut dapat dijadikan sebagai definisi dari profesi yang sedang kita bahas. Oke, setelah dirangkai, ketiga kata kunci ini kurang lebih akan membentuk kalimat seperti ini. Profesi adalah sebuah pekerjaan yang memiliki keahlian atau keterampilan yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan atau pelatihan. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Atau definisi yang lengkapnya kurang lebih seperti ini. Jadi profesi itu adalah pekerjaan dengan keahlian atau keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan baik dalam konteks formal maupun informal. Formal artinya diperoleh dari lembaga pendidikan yang resmi, informal artinya dapat diperoleh secara otodidak atau bukan dari lembaga pendidikan yang resmi. Nah, berikutnya akan dipaparkan mengenai definisi menurut beberapa sumber. Sumber yang pertama, definisi profesi menurut Australian Council of Profession adalah profesi merupakan sekelompok individu berilmu ya yang mematuhi standar etika dan diterima oleh masyarakat sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan serta keterampilan khusus dari proses belajar berupa penelitian, pendidikan, dan pelatihan yang dipersiapkan agar pengetahuan atau keterampilan tersebut dapat diterapkan ke hal-hal lain yang relevan dengan keilmuannya. Nah, dalam definisi tersebut, saya sudah memberikan bold hitam pada kata-kata kunci dari definisi profesi menurut Australian Council of Profession. Nah, kata kunci yang pertama yang saya bold hitam adalah mematuhi standar etika. Artinya, dalam konsep profesi ada aturan atau tata tertib yang distandarisasi untuk mengatur bagaimana persiapan, kemudian pelaksanaan, serta proses pelaporan dan konsep-konsep pelanggaran terhadap profesi yang dijalankan pada sekelompok individu tersebut. Nah, yang kata kunci yang kedua yang saya bold adalah pengetahuan serta keterampilan khusus. Artinya, dalam konteks profesi, orang yang didaulat memiliki sebuah profesi adalah orang yang memiliki pengetahuan serta keterampilan khusus. Khusus di sini artinya berbeda dengan pekerjaan yang lain gitu ya, hanya ada konteks khusus. Nah, kemudian pengetahuan dan keterampilan khusus tersebut diperoleh dari proses penelitian,
pendidikan, dan pelatihan yang saya bold juga menjadi kata kunci yang ketiga di sini. Tambahan kata yang berbeda dari definisi yang slide sebelumnya, di sini ada konteks penelitian. Nah, ini artinya bisa jadi sebuah profesi itu keterampilannya diperoleh melalui proses-proses investigasi atau proses-proses melakukan serangkaian penelitian yang relevan dengan bidang keilmuan. Nah, pengetahuan dan keterampilan khusus tersebut ini digunakan oleh seseorang yang memiliki profesi untuk diterapkan kepada konteks atau peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan keilmuannya. Ini adalah definisi profesi menurut Australian Council of Profession. Nah, teman-teman, definisi profesi berikutnya yaitu menurut World Confederation of Organization for Teaching Profession. Nah, di sini sudah ada konsep for teaching profession ya. Artinya ini terkait dengan profesi pengajar atau guru atau bisa juga dosen. Tapi definisi yang saya ambil di sini lebih ke definisi yang umumnya belum dikaitkan pada konteks profesi pengajar. Nah, menurut World Confederation of Organization for Teaching Profession, definisi profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik tersendiri dan menuntut tingkat kearifan atau kesadaran serta pertimbangan pribadi yang tinggi. Ada 3 kata kunci pada definisi ini yang sama dengan definisi sebelumnya. Ya, yang pertama adalah jabatan atau pekerjaan yang memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi, gitu ya. Oke, itu kata kuncinya yang pertama. Kata kunci yang pertama jabatan atau pekerjaan, kata kunci yang kedua persiapan relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan yang tinggi. Artinya, profesi itu adalah sebuah pekerjaan atau bisa jadi sebuah jabatan, gitu ya. Nah, kemudian diperoleh melalui persiapan yang relatif lama. Artinya di sini diperoleh melalui proses pendidikan atau persiapan yang lama, gitu ya. Nah, yang kata kunci berikutnya adalah terdapat kode etik tersendiri. Ini sama dengan definisi menurut Australian Council yang pada slide sebelumnya, punya standar etika. Jadi yang namanya profesi itu punya standar etika atau kode etik tersendiri. Nah, di definisi ini yang berbeda dengan definisi sebelumnya adalah menuntut tingkat kearifan, kesadaran, pertimbangan pribadi. Artinya, ketika seseorang disebut memiliki profesi, artinya di dalam dirinya itu memiliki kearifan atau kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian kesadaran artinya dilakukan tanpa paksaan orang lain atas dasar keinginannya sendiri serta pertimbangan pribadi. Pertimbangan pribadi ini artinya dalam memutuskan eh, hal-hal terkait tugas dan tanggung jawabnya, maka yang bersangkutan perlu mempertimbangkan keilmuan, pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki secara pribadi tanpa ada tekanan dari yang lain. Gitu. Nah, dalam definisi ini juga bisa kita ketahui bahwa dari tingkat kearifan, kesadaran, serta pertimbangan pribadi, kata kunci yang itu artinya profesi ini ada kaitannya dengan unsur pengabdian atau konteks mengabdi pada pengguna jasa. Pengguna jasanya siapa gitu ya. Misalnya kalau guru pengguna jasanya adalah siswa dan orang tua siswa atau masyarakat luas. Terus kalau dokter pengguna jasanya berarti
pasiennya gitu ya, atau keluarga pasien gitu. Jadi ada unsur pengabdian dalam konteks profesi, bukan hanya sekedar sebuah pekerjaan dengan imbalan tertentu. Itu adalah definisi profesi yang kedua dari World Confederation of Organization for Teaching Profession. Nah, dari definisi-definisi tersebut sebetulnya kita sudah dapat menyimpulkan beberapa karakteristik khusus dari profesi, ya. Nah, yang akan dipaparkan pada slide ini yaitu karakteristik profesi menurut Limberman pada tahun 1956. Apa saja karakteristik profesi tersebut? Yang pertama, profesi merupakan sebuah pelayanan atau pekerjaan yang bersifat khas. Khas di sini yaitu berbeda dengan pekerjaan yang lain karena dia harus memiliki keterampilan atau pengetahuan yang khusus. Nah, tanpa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang khusus tersebut, maka seseorang tidak bisa menjalankan pekerjaan yang disebut profesi. Atau artinya, orang lain yang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus tidak dapat menjalankan pekerjaan tersebut. Kemudian definitif. Definitif di sini artinya memiliki cakupan-cakupan yang jelas gitu ya. Jadi sampai sejauh mana tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan begitu ya. Nah, dalam konteks profesi maka definitif atau cakupan-cakupan yang jelas dari apa yang harus dilakukan itu sudah teratur. Kemudian bersifat sangat penting gitu, artinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kalau misalnya orang-orang yang memiliki profesi tertentu ini tidak ada, maka akan bersifat merugikan bagi masyarakat banyak gitu. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, menuntut kemampuan atau kinerja intelektual. Nah, karena ada intelektual berarti di sini ada proses pemikiran ya, proses pemikiran yang didasarkan pada keilmuan gitu. Atau ya didasarkan pada keilmuan atau diperoleh melalui proses pendidikan yang khusus gitu ya. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga, memerlukan waktu lama untuk memperoleh dan menguasai kemampuan intelektualnya. Yang tadi, pengetahuan atau keterampilan khusus tersebut diperoleh melalui proses pendidikan dan di sebagian teori disebutkan pendidikannya itu termasuk ke dalam pendidikan pada level yang tinggi. Misalnya nih, kalau dokter kan untuk mencetak dokter itu tidak cukup hanya dalam waktu 2 atau 3 tahun gitu ya. 4 sampai 5 tahun juga belum bisa dikatakan dokter karena kan ada proses koas, kemudian proses magangnya gitu ya. Kurang lebih 9 tahunan baru orang dapat dinyatakan sebagai dokter. Guru juga sama sekarang, tidak cukup hanya kuliah 4 tahun atau 5 tahun gitu ya. Ada proses berikutnya, proses apa? Misalnya melalui PPG gitu. Setelah PPG baru memperoleh sertifikasi. Nah, kurang lebih sekitar 6 tahunan baru bisa dinyatakan layak sebagai guru. Kemudian karakteristik yang berikutnya menurut Limberman yaitu dipayungi asosiasi profesi. Apa sih fungsi asosiasi profesi ini? Nah, asosiasi profesi ini bertugas untuk memberikan jaminan atau lisensi atau sertifikasi bagi orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk melakukan pelayanan atau pekerjaannya. Nah, asosiasi profesi ini akan menentukan rancangan, perencanaan, persiapan, kemudian pendidikan, kemudian tugas dan tanggung jawab pasca pendidikan,
serta aturan-aturan terkait pelanggaran dan hak seseorang ketika sudah masuk ke dalam asosiasi profesi gitu ya. Nah, kemudian memikul tanggung jawab pribadinya secara penuh. Artinya apa? Ketika yang bersangkutan melaksanakan tugasnya, maka hal-hal yang diputuskan pada saat menjalankan tugas murni merupakan tanggung jawab dirinya sendiri. Misalnya nih, kalau misalnya ada dokter memeriksa pasiennya, kemudian ternyata salah diagnosa, harusnya sakit lambung, ini malah sakit paru-paru misalnya gitu ya. Nah, kesalahan diagnosa tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, misalnya kepada susternya gitu ya, atau kepada petugas administrasi rumah sakit. Nah, itu murni menjadi tanggung jawab dokter sebagai pengambil keputusan hasil diagnosa, gitu. Nah, atau misalnya guru. Nah, guru juga harus hati-hati nih ketika mengajarkan bahwa 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4 misalnya, tapi ternyata ada kesalahan. 2 ditambah 2 sama dengan 6, kemudian ini berlanjut diteruskan pada siswa yang lain gitu ya. Kemudian ada yang komplain, maka tidak bisa guru menyalahkan kepada siswa, "Ah, itu siswanya aja yang salah memahami," gitu, "Ah, itu mah siswanya aja yang tulalit," misalnya begitu. Itu kalau misalnya sudah di cross check dan murni adalah kesalahan guru, maka gurunya wajib mempertanggungjawabkan hal tersebut, begitu ya. Nah, kemudian, eee, mengutamakan kepentingan pelayanan dibanding kompensasi imbalan yang akan diterima. Nah, ini yang menjadi berbeda antara, profesi tertentu dengan pekerjaan yang lainnya, gitu ya. Orang-orang yang memiliki profesi harus mengutamakan unsur pengabdian tadi, memiliki kesadaran, gitu ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya pribadi di sana, begitu ya. Jadi mengutamakan apa yang bisa dilakukan kepada pengguna jasanya untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasanya, tanpa memikirkan, "Wah, saya dapat apa nih setelah saya memberikan, menjalankan tugas saya dokter nih, saya dapat apa nih setelah saya memeriksa pasien saya?" Gitu ya. Kalau tarif saya 150.000, kemudian pasiennya berasal dari keluarga yang tidak mampu gitu ya. Nah, kalau konteksnya profesi harusnya terpanggil gitu si dokter ini, karena konteksnya pengabdian maka harusnya dokter memberikan penyesuaian terhadap kemampuan-kemampuan pengguna jasanya gitu ya. Atau guru misalnya. Nah, guru memberikan les tambahan, tarifnya sekian, harus rata semuanya, ya tidak. Tetap kita harus mengutamakan unsur-unsur pengabdian dan mengutamakan pelayanan dibandingkan apa yang akan kita dapatkan. Jadi orientasinya berpikir ke arah sana ya, karena tidak semuanya itu dibalas impas di dunia. Bisa saja kita akan mendapatkan balasannya nanti kelak di akhirat, begitu. Nah, karakteristik profesi yang terakhir yaitu mematuhi perangkat kode etik yang telah disepakati bersama. Nah, Nah, perangkat kode etik ini merupakan pedoman ya, pedoman bagi guru atau pedoman bagi orang-orang yang memiliki profesi untuk melaksanakan tugasnya, untuk melaksanakan tanggung jawabnya, begitu. Jadi perangkat kode etik ini kurang lebih seperti seperangkat pedoman atau seperangkat aturan yang menjadi acuan seseorang untuk melaksanakan tanggung jawab profesinya, tugas profesinya. Begitu ya untuk karakteristik profesi gitu. Nah, dari definisi profesi dan karakteristik profesi nih. Nah, menurut teman-teman, apakah semua pekerjaan adalah profesi? Atau sebaliknya, apakah semua profesi adalah pekerjaan? Tuh. Nah, kalau ditanya,
Apakah semua pekerjaan adalah profesi? Jawabannya adalah tidak, karena profesi memiliki prinsip-prinsip tertentu. Dari definisi dan karakteristik yang tadi, kita sudah bisa menentukan beberapa perbedaan yang khas antara profesi dengan pekerjaan yang biasa. Perbedaannya yang pertama, kalau di profesi memiliki keterampilan khusus. Terus yang kedua, keterampilan tersebut diperoleh melalui persiapan yang lama atau melalui pendidikan dan pelatihan yang khusus. Terus yang ketiga, memiliki kode etik gitu ya, kode etik profesi gitu ya, atau standar etika gitu. Terus yang keempat, ada yang namanya asosiasi profesi gitu ya. Nah, tidak semua pekerjaan memiliki prinsip-prinsip tersebut. Nah, artinya tidak semua pekerjaan adalah profesi gitu. Tapi semua profesi dapat disebut sebagai pekerjaan. Nah, dalam tabel ini teman-teman bisa melihat nih perbedaan antara pekerjaan dengan profesi. Aspek yang pertama, keterampilan khusus. Yang namanya profesi wajib punya. Yang namanya pekerjaan tidak perlu adanya keterampilan khusus. Misalnya kalau profesi dokter kan punya keterampilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyakit. Terus misalnya kalau dokter bedah punya keterampilan membedah misalnya ya. Guru punya keterampilan mengajar misalnya ya. Hakim punya keterampilan menganalisa hukum-hukum kebijakan yang kaitannya dengan keputusan atau vonis misalnya. Beda sama yang namanya pedagang, misalnya pedagang kan tidak perlu ada keterampilan khusus, begitu maka disebut sebagai pekerjaan, begitu ya. Nah kemudian aspeknya yang kedua diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan. Nah, dalam konteks profesi itu wajib dilakukan, gitu ya. Sementara untuk pekerjaan tidak perlu ada pendidikan atau pelatihan. Nah, kalau misalnya pedagang ada gitu pendidikan atau pelatihannya kan tidak perlu ada ya. Kalau misalnya apa? Misalnya ya pekerjaan yang lain buruh pabrik misalnya ya, kan itu tidak perlu ada pendidikan atau pelatihan yang dilakukan dalam proses yang lama gitu. Terus yang berikutnya nih, ini yang baru kita dengar ya, ada ujian kompetensi. Ujian kompetensi itu adalah tahap di mana orang-orang yang akan masuk ke profesi ini diuji kemampuannya gitu. Nah, kompetensinya apa saja? Tergantung profesi yang ingin dimasukinya karena setiap profesi memiliki standar-standar kompetensi yang berbeda-beda. Kalau berdasarkan hasil ujian yang bersangkutan dianggap layak, maka nanti akan mendapatkan lisensi atau sertifikat, begitu ya. Sertifikat ini kaitannya antara aspek yang ketiga dan keempat. Nah, kalau yang pekerjaan pada umumnya tidak perlu ada ujian kompetensi dan sertifikat. Misalnya kalau pedagang ya, tiap 3 bulan harus melakukan uji kompetensi. Kalau misalnya lulus uji ini, maka pedagang punya sertifikat gitu ya untuk naik level. Kan tidak ada ya, kebayang kalau semua pedagang ada uji kompetensi, misalnya pedagang cilok gitu ya, atau pedagang jagung manis misalnya ya, ada uji kompetensi kan tidak perlu ya kalau yang seperti itu. Lantas aspek yang kelima itu adalah kode etik. Nah, kalau pada konteks profesi itu wajib ada kode etik. Sementara dalam konteks pekerjaan itu tidak perlu ada kode etik atau standar-standar etika. Artinya kalau melanggar itu nanti akan dihukum. Nah, itu tidak perlu ada. Nah, kalau pada profesi dan pekerjaan, pada aspek kompensasi dan penghasilan itu sama-sama ada. Tapi balik lagi, kalau dalam konteks profesi, maka ada unsur pengabdian. Artinya, kita harus mengutamakan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Begitu untuk perbedaan antara pekerjaan dengan profesi. Jadi tidak semua pekerjaan
dapat dikatakan sebagai profesi. Tapi profesi itu sudah otomatis adalah sebuah pekerjaan. Gitu ya. Next, teman-teman. Kalau terkait profesi, biasanya kita mendengar istilah profesionalisme atau profesionalitas gitu ya. Nah, ada juga yang namanya profesionalisasi. Profesionalisasi itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk membuat seseorang memiliki profesi gitu. Itu profesionalisasi. Atau definisi singkatnya, profesionalisasi adalah pendidikan terkait profesi. Nah, tadi saya sudah memberikan contoh, kalau dokter itu tidak cukup kuliah 4-5 tahun gitu ya, karena setelah kuliah S1 kedokteran, maka yang bersangkutan harus masuk ke program profesi atau koas. Setelah ikut koas, lalu dilakukan uji kompetensi. Kalau misalnya lulus di uji kompetensi ini, maka yang bersangkutan ikut program magang internship atau program magang di rumah sakit ya, dengan pengawasan-pengawasan dokter-dokter senior begitu ya. Nah, setelah itu baru dapat izin untuk melakukan praktek mandiri. Jadi lama ini prosesnya, kurang lebih sekitar 9 tahunan ya baru diizinkan melakukan praktek mandiri. Rata-rata gitu ya, mungkin ada yang lebih cepat atau bisa jadi ada yang lebih lama begitu. Nah, kalau profesionalisasi profesi guru, itu dimulai dari S1 keguruan atau non-keguruan. Nah, yang teman-teman lakukan saat ini masih di zona ini, S1 keguruan gitu. Boleh juga S1 non-keguruan gitu ya, non-kependidikan boleh untuk jadi guru. Tapi nanti yang membedakannya di tahap berikutnya, yaitu ada tahap pembinaan profesi guru. Untuk teman-teman karena S1-nya sudah ke pendidikan, maka nanti kalau mau PPG, itu hanya 1 tahun PPG-nya, gitu. Sementara kalau dari yang non ke pendidikan, kalau yang bersangkutan mau jadi guru, maka dia ikut program PPG, tapi yang 2 tahun, gitu ya. Jadi karena ada mata kuliah atau praktek-praktek lapangan yang tidak dilakukan pada saat S1 non kependidikan itu dilakukan pada saat program PPG gitu. Nah, setelah ikut PPG baru sertifikasi gitu ya, disertifikasi gitu oleh Badan Asosiasi Profesi Guru itu disertifikasi. Kalau yang bersangkutan lulus memiliki sertifikat, kalau tidak lulus maka harus ikut ujian sertifikasi lagi gitu ya. Nah, setelah itu baru ada uji kompetensi guru berkala. Jadi tidak selesai mendapat sertifikat kemudian bisa langsung mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya untuk selamanya, selama hayat gitu ya. Tetap ada uji kompetensi guru berkala. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan kompetensi guru secara kontinu gitu. Karena kan yang namanya ilmu pengetahuan kan terus berkembang ya. Makanya perlu adanya uji kompetensi guru berkala supaya teridentifikasi apakah guru terus-menerus melakukan upaya-upaya peningkatan profesionalnya atau tidak, begitu ya. Nah, itu gambaran mengenai proses profesionalisasi pada profesi dokter dan guru itu. Itu contohnya ya. Ada profesi yang lain gitu selain dokter dan guru. Nah, apa sih tujuan profesionalisasi ini? Tujuannya adalah untuk membangun profesionalitas dan profesionalisme. Ada lagi nih istilahnya. Kalau tadi ada profesi, profesionalisasi, nah sekarang ada profesionalitas dan ada profesionalisme. Apa sih profesionalitas ini? Profesionalitas adalah kualitas sikap atau derajat pengetahuan dan keterampilan anggota profesi untuk melaksanakan tugasnya. Gitu ya. Kualitas sikap, itu tingkat pengetahuannya, tingkat keterampilannya dalam menjalankan tugasnya. Itu yang disebut sebagai profesionalitas, gitu. Nah,
Konteks yang kedua, ada profesionalisme. Profesionalisme itu apa? Komitmen yang kuat pada seseorang untuk terus-menerus meningkatkan kualitas dirinya. Jadi seseorang yang memiliki profesi gitu ya, harus memiliki rasa profesionalisme. Setelah dia mendapatkan sertifikat untuk menjalankan profesinya, maka dia akan selalu haus untuk mengupdate pengetahuannya, untuk mengupdate keterampilannya, untuk mengupdate kompetensinya sesuai dengan perkembangan yang ada begitu. Nah, itu yang namanya profesionalisme. Jadi intinya seseorang yang memiliki profesi itu memiliki dasar lifelong learning atau belajar sepanjang hayat karena dia akan berusaha terus untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Nah, itu definisi profesionalisme yang ada kaitannya dengan profesi. Ya. Nah, kemudian teman-teman di sini ciri dari profesionalisme. Ciri dari profesionalisme itu eh, orangnya tidak puas kalau bekerja setengah-setengah. Dia harus menuntaskan pekerjaannya, gitu ya, sampai selesai. Makanya yang namanya orang yang profesional itu dia akan menuntaskan pekerjaannya, akan mengejar kesempurnaan hasil kerjanya. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan hasil kerja yang sebagus mungkin kepada penggunanya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, selalu mencari cara untuk meningkatkan mutu. Nah, yang tadi, dia harus senantiasa mengupdate pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan kompetensi yang dimilikinya gitu. Yang ketiga, teliti dalam bekerja. Nah, karena dia orientasinya adalah menuntaskan kewajibannya sampai selesai, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penggunanya, maka dia tidak boleh main-main dalam memberikan keputusan terkait layanannya. Nah, yang bersangkutan akan memiliki rasa sungguh-sungguh, akan teliti. Misalnya kalau dokter sedang mendiagnosa penyakit, oh ibu sakit perut ya, pasti lambungnya yang kena. Oke, ini ya obatnya. Kan tidak seperti itu. Dia akan melaksanakan proses diagnosa, pemeriksaan, gitu ya, sebelah mana perutnya yang sakit, gejalanya seperti apa, gitu ya. Banyak informasi yang dia perlukan sebelum dia mengambil keputusan, gitu ya. Sama halnya seperti guru. Kalau indikator yang harus dicapai anak misalnya adalah mengenal warna primer, maka apa yang harus dia siapkan dalam proses pembelajaran gitu ya? Kegiatan awalnya apa? Kegiatan intinya apa? Kegiatan akhirnya seperti apa? Alat dan bahannya yang diperlukan apa? Sumber belajarnya apa? Itu ditentukan seteliti mungkin supaya apa? Supaya nanti hasil yang dicapainya akan tercapai dengan baik, begitu. Nah, kemudian tekun dan tabah. Artinya tidak cepat puas dan tidak mudah putus asa ya. Misalnya kalau guru anak-anaknya ribut terus di kelas gitu ya. Nah, makanya yang namanya guru itu kesabarannya luar biasa katanya ya. Kalau misalnya guru PAUD atau guru SD, anak-anaknya kan luar biasa tuh, sangat-sangat aktif. Kebayang kalau misalnya yang bersangkutan tidak tekun atau tidak tabah gitu ya. Mungkin sudah banyak guru yang bunuh diri karena mudah putus asa ya. Nauzubillah min zalik begitu ya. Nah, atau misalnya dokter, nah apalagi di zaman pandemi ini. Misalnya ketika dokter memutuskan pasien menderita COVID gitu ya. Wah, banyak pihak keluarga yang tidak menerima. Misalnya, masa pilek biasa disebut COVID? Apa-apa sekarang disebut COVID. Apa-apa sekarang disebut COVID gitu ya. Pusing sedikit COVID, batuk kering sedikit COVID begitu ya. Nah, banyak komplain tentu saja dari keluarga pasien gitu ya. Nah, ini yang harus membutuhkan ketekunan dan membutuhkan ketabahan tuh dalam konteks ini gitu ya. Terus memiliki integritas yang tinggi, gitu ya. Tidak mudah digoyahkan atas intimidasi apapun. Misalnya nih, kalau guru nih ya, Pak, Ibu guru, tolong dong naikkan anak saya, gitu ya. Anak saya kan bolos terus nih.
ulangannya juga nggak bagus-bagus nilainya, tapi kan malu kalau tidak naik kelas nih, Pak, saya kasih amplop nih, isinya uang, berapa gepok misalnya ya, tapi Bapak harus jamin, Ibu harus jamin anak saya naik kelas. Nah, seseorang yang memiliki, profesionalisme tinggi ini tidak akan tergoyahkan meskipun amplopnya setebal koper travel gitu ya. Dia akan tetap berpegang teguh pada keputusan-keputusan keilmuannya yang didasarkan atas proses analisis, observasi, begitu ya. Terus memiliki kebulatan pikiran dan perbuatan. Jadi apa yang, dibicarakan itu sama dengan apa yang dilakukan. Kalian nggak boleh bohong ya, tapi ibu gurunya ngajarin bohong misalnya ya. Kalau bapak kepala sekolah datang ke sini bilang ya, ibu lagi ke toilet dulu, padahal lagi ke kantin misalnya begitu ya. Jadi yang namanya dalam konteks profesi guru itu digugu dan ditiru karena apa? Eee, apa yang dikatakannya itulah yang dilakukannya gitu ya. Jadi harus menjadi contoh atau panutan yang ideal gitu. Yang memiliki kebulatan pikiran dan perbuatan. Itu merupakan ciri-ciri profesionalisme. Ya, teman-teman ya. Nah, dimensi profesionalisme. Jadi kalau misalnya seseorang sudah dikatakan memiliki profesionalisme yang tinggi, berarti dia sudah menguasai 6 dimensi ini. Apa yang pertama? Dimensi altruisme. Altruisme itu suka membantu dan menjadi, pemberi solusi, itu altruisme. Jadi kalau ada pengguna jasanya yang kesulitan, maka seseorang yang, memiliki profesi tersebut akan memberikan solusi-solusi atau alternatif-alternatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh penggunanya, begitu ya. Kemudian misalnya nih kalau ada, kita sebagai guru kalau ada anak muridnya yang agak lamban ya, bisa menghitung misalnya problem solver-nya atau solusinya adalah ya udah nanti selesai sekolah kalau teman-teman yang lain sudah pulang, kamu jangan pulang dulu ya, belajar lagi dengan ibu ya sebentar aja kurang lebih 15 sampai 30 menit. Nanti ibu kasih tambahan belajar tentang bagaimana caranya menghitung supaya kamu bisa. Nah itu konsep altruisme, dimensi altruisme gitu. Nah kemudian komitmen terhadap kesempurnaan tadi ya, harus menyelesaikan sesuatu sampai tuntas dengan teliti gitu. Terus memiliki toleransi. Toleransi di sini berarti konteksnya yang bersangkutan mampu beradaptasi dalam situasi-situasi apapun. Nah, mampu bekerja sama di dalam tim, bersifat komunikatif, artinya kalau pengguna jasanya membutuhkan penjelasan, maka kita wajib untuk menjelaskan dengan konteks komunikasi yang mudah dipahami oleh pengguna jasanya, gitu ya. Kita harus lihat pengguna jasanya siapa nih, misalnya, mohon maaf, kalau dokter sedang menjelaskan penyakit kepada pasiennya, sementara pasiennya itu bukan, orang yang mengerti istilah-istilah medis. Nah, makanya, dokter harus mencari cara bagaimana menjelaskan, penyakitnya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh pasiennya, gitu. Kemudian bijaksana, gitu ya, artinya mengambil keputusan secara objektif, tidak berdasarkan sifat-sifat yang subjektif, ini anak teh pintar, tapi saya nggak suka sama dia, saya turunin aja deh nilainya gitu. Atau sebaliknya, ini anak nggak nggak pintar gitu ya, sering bolos gitu ya. Bukan nggak pintar, belum ya, karena tidak ada anak yang tidak pintar, belum pintar gitu, sering bolos gitu ya. Tapi saya suka sama ini anak, saya tinggiin aja nilainya. Nah, itu tidak bijaksana gitu ya. Nah, itu dimensi profesionalisme pada aspek toleransi. Lalu integritas, ya, harus jujur, teguh, tidak pelin-pelan, ya tidak mudah goyah ya dalam mengambil keputusan. Percaya diri, berjiwa pemimpin, dan bisa memberikan teladan. Lalu respect to the other, terbuka untuk dikritik. Jangan pundung kalau misalnya mendapatkan saran atau kritikan. Nah, kalau misalnya sekarang di media sosial ya, banyak
netizen yang memberikan pendapatnya secara sembarangan gitu ya, tidak memperhatikan norma-norma kesopanan gitu bahasanya ya. Sebagai seseorang yang manusiawi, kita bisa saja marah begitu ya, misalnya kalau kita menghadapi pengguna jasa yang seperti itu. Tapi sebagai seorang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, mempunyai profesionalisme yang tinggi, maka anggap cibiran-cibiran atau kritikan-kritikan baik yang disampaikan secara positif maupun negatif sekalipun, anggap itu adalah informasi atau jalan bagi kita untuk memperbaiki diri, sehingga yang dilakukan berikutnya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kita merefleksi diri kita ketika ada cibiran atau saran atau kritikan, gitu ya. Bukan langsung marah. Sok atuh Bapak tuh yang ngajar kalau misalnya Bapak tidak suka anaknya diajar oleh saya, gitu. Pokoknya mah begitu, saya mah ngajarnya, terserah Bapak mau suka atau tidak terserah, misalnya gitu kalau ada orang tua yang gitu ya. Kemudian menepati janji dan dapat dipercaya. Lalu yang terakhir adalah sense of duty. Yang bersangkutan disiplin dan tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya. Gitu ya. Nah, ini slide yang terakhir. Faktor yang mendukung profesionalisme itu adalah performance, akuntabilitas, loyalitas, dan kemampuan. Performance itu lebih ke apa yang dilakukan pada saat melakukan tugasnya, gitu ya. Itu dipengaruhi oleh pengetahuannya yang dimiliki, kemampuan atau keterampilan yang dimilikinya, gitu ya. Terus akuntabilitas, gitu ya. Rasa tanggung jawabnya atau kepatuhan yang dimilikinya untuk melaksanakan tugas gitu. Terus loyalitas gitu, setia gitu ya. Setia pada apa? Setia pada janji profesinya, setia pada konstitusi, setia pada hukum, setia pada kode etik, juga setia kepada pimpinan, rekan kerja dan karyawan bawahan atau pengguna jasanya. Itu loyalitas gitu. Tidak mudah berkhianat gitu ya. Kemudian kemampuan, yaitu potensi yang dimiliki untuk mengerjakan tugas. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mendukung profesionalisme, teman-teman ya. Oke, sebentar. Ada yang terlewat sepertinya. Oh, rasanya sudah terbuang. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait tentang konsep dasar profesi, terkait definisi, kemudian karakteristik, kemudian profesionalisasi dan profesionalisme. Jika ada pertanyaan, maka kita akan lanjut diskusi dan tanya jawab di Google Classroom. Saya akhiri rekamannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.